cara train of thought itu supaya baik adalah belajar bertanya kepada diri sendiri apa yang paling relevan dengan topiknya. Help me regulate my thoughts, help me understand kayak beside itu mengeluarkan overthinkingnya, tapi aku jadi ngerti itu dari mana ya overthinkingnya. Karena saat presentasi itu bener banget. Iya. Itu rasa. Iya, terasa banget gitu kayak. Dosen ngomong pun kita Iya, beda ya. kayak semua orang dalam kelas tuh udah pasti Inanya itu mengelola rasa takut atau gugup gitu ketika ngobrol. Halo Sobat IDS, jadi hari ini kita akan ada podcast tentunya dengan tema Being Better dengan narasumber dan juga host saya sendiri Alfi Syahri dan saya Purna Partner. Dan saya Lehan. Ya. Oke, mari kita mulai podcast kita hari ini dengan IDS English Debating Society. Jadi dalam tema kita ini episode 2 tentunya dengan Being a Debater, tentunya kita di sini berfokus terhadap gimana sih perjalanan debater itu dari awal hingga sekarang gitu. Dengan tentunya pemateri kita pertama ada Kak Inaya, halo semuanya. lalu juga kita ada Joy, namaku Joy. Halo semua. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu ya siapa pemateri kita. Mungkin kita boleh perkenalan dulu nih sama pemateri kita ya kan Han? Ya. Nah mungkin dimulai dari Bang Joy dulu nih yang paling senior kita. Mungkin boleh Bang? Ya, halo semuanya. Namaku Joy. Aku alumni Fakultas Hukum Riau. Udah di IDS sejak tahun 2019. Masuknya setelah NUDC tahun 2019 kemarin. Udah berkecimpung sampai sekarang. Cuman sekarang udah mulai nggak sibuk itulah ya, udah mulai transisi. Tapi kalau anak-anak adik-adik masih ngajak sparring kita ikut. Lomba juga ya udah sering kalah, sering menang, tapi awalnya kalah-kalah dulu ya. Banyak sekali kalahnya, banyak sekali nggak ngebreaknya, banyak sekali dipermalukan di chamber gitu-gitu ya, dimarahin senior. Latihan sampai subuh itu adalah pahit-pahit yang kita alami lah, semuanya sama-sama tahu. Oke, mungkin kalau misalnya dari karir debat Abang Bang? Maksudnya gimana nih? Kayak di Atau NUDC atau yang lain-lainnya? Di NUDC aku kemarin sama Arya kita break 18 di NUDC tahun 2021. Habis itu novice gold medalist lah, first best speaker. Menakjubkan ya. Dan juga fun fact-nya Han, Bang Joy ini dulunya juga presiden of IDS. Oh iya. Tahun berapa? 2020 sama 2021 2 kali. Dua periode ya. Karena yang tahun 2021 ya kalau nggak salah itu nggak ada pemilihan, karena COVID. Oh iya. Jadinya melanjutkan aja dengan BE ya yang waktu itu 2 periode. Sempat kepikiran 3 periode? Enggak. Nanti jangan ke situ. Beda. Masih ini ya, masih kepentingan online ya. Oke, Cuma mix idea dulu. Oh iya, I see. Oke, terima kasih Bang Joy. Sekarang ke pemateri kita satu lagi nih Han, Kak Inaya. Boleh Kak? Oke, halo semuanya. Aku Inaya. Aku join IDS tahun 2020. Well, ya di rejimnya Bang Joy ya. Yang di situ aku yang ngerasain lah gimana latihan pakai mix idea, terus ya sama lah kurang lebih ceritanya sampai jam 12, jam 1. That's such a usual things yang kita punya di masa Bang Joy dulu. Mungkin kalong semua ya at the time. Tapi aku so far sama with breaking open auto finalis waktu NUDC 2022, terus juga partnerku Gideon. Ya, dia juga di IDS dulunya dan jadi disitulah the whole things happen sampai sekarang. Kalau sekarang kurluk sama, not really active anymore, tapi juga kalau misalnya teman-teman perlu latihan and stuff, nanti aku bantuin ya coaching, aku bantuin when I can come and stuff gitu. Oke, kalau Kak Inaya dulu di IDS BI-nya apa aja? Oh, aku juga 2 periode. Pertama itu aku start jadi sekretari, tapi at the time sekretari di ujung-ujungnya agak merangkap jadi presiden and everything happens. Dan juga setelah itu alhamdulillah jadi banyak orang gitu kan. Nah, jadi ended up terakhir aku di Medcom, Media and Communication and stuff. Oh, jadi Medcom kayak Rehan lah ya? Iya, kurang lebih gitu. Oke, mungkin boleh Rehan kasih list pertanyaannya nih untuk pertamanya. Oke. Tadi kan Kak Inanya sama Bang Joy udah jelasin ya pengalamannya, effortnya segala macam tuh.
Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa debat? Ya. Siapa dulu? Kau nih? dulu lah. Aku dulu. Well, kenapa debat ya? Sebenarnya first thing first, aku awalnya udah kenal debat waktu kuliah. Cuman baru tahu waktu SMA. Cuman baru tahu EDS waktu kuliah because I'm just like curious about things gitu. Ya. Nah, kenapa stay di debat? Somehow I feel belong aja. I just found kayak place where I can talk everything, bisa ngomong semuanya, terus juga ketemu great people, dan most importantly orang yang nerima whatever things that you had in your head kayak gitu. Jadi nggak terlalu berasa kayak lecture kelas gitu for me. Jadi aku bisa belajar banyak hal baru, ketemu orang baru juga, dan most importantly I just love the way debating goes. Gitu aja sih aku kayaknya so far. Kalau aku dulu mulai debat tuh kan SMA. Itu SEO tahun 2018. Itu tapi aku jadi N1. Yang jadi debaternya tuh teman SMA. Waktu itu yang ngeflop lah, kalah kan. Karena waktu itu belum ketemu essence debatnya. Karena waktu itu cuma hanya belajar first principle. Jadi nggak ada teknik debat whatsoever sama sekali. Jadi kesenangan yang Inayah alami dulu aku belum alami. Nah, tapi setelah masuk ke kuliah, aku pernah perlahan-lahan diculik nih sama anak IDS. Awalnya aku tuh di EdColf. EdColf itu English Talent Community di hukum. Jadi EdColf ini ada debate-nya, ada MUN sama ada Moot Court. Tapi dia cabang 3 toh. Nah, karena dia community yang memiliki 3 fokus, aku harus belajar 3-tiganya. IDS ini nge-framing. Alangkah baiknya senior-senior ya, Kak Agung, ya, Kak Step, semua segala macam nge-frame alangkah baiknya berfokus saja supaya prestasinya maksimal. Diculik lah aku ke IDS. 2019 NUDC aku champion, itu masuk jalur belakang. Ditarik Kak Lucy. Boleh bahas itu. Boleh. Apa? Habis itu nggak pakai interview dan kawan-kawan kan, langsung masuk latihan, ternyata belong, ternyata enak discussionnya. Ternyata di situ aku diajarin bahwa ide itu berserak, tapi eksekusi daripada ide itu yang mahal. Nah ini tuh jadi ngubah perspektifku tentang pendapat dan ide, karena semua orang bisa punya pendapat berbeda-beda, tapi gimana mereka merealisasikan pendapat tersebut sehingga likely itu hanya di debat. Jadi aku ngerasa dunia debat itu sangat realistis. Dan di situ ada freedom of thinking juga, karena apapun yang kita pikirkan bisa dikemas sedemikian rupa terdengar politically correct. Nah aku suka di situ. Even if bagi banyak orang itu hal yang salah, tapi framing kalau itu bisa diterima sebagai sesuatu yang politically correct, itu tuh hal yang menyenangkan bagiku. Wih, keren banget ya. Berarti Bang Joy ini tahun pertama NUDC langsung champion ya? Iya. Overpower. Itu ngalahin tetua-tetua zaman dulu. Anak 2018 terus 2019-nya langsung juara. Iya. Berarti masih maba banget berarti ya. Berarti emang semester 2 ya Bang ya waktu itu? 2, iya. Tapi ada yang dulu bangun nggak gitu juga. Oh, ada beberapa memang manusia yang kayak gitu memang Bang. Iya, tapi Inaya nggak gitu. Jangan gitu Bang. At least NUDC ku masih overpowering. PV-nya perfect. Aku juga PV perfect. Well, at least I Yang feel tahun some 2021 pressure aku ya. perfect kok. First 78 speech aku. Iya sih. Nggak Aku salah. 75. Oke, mungkin ini deh Bang. Itu kan tadi udah pengalaman yang bagus-bagus ya kan ya, kayak dari awal gimana jabatan di DS atau sebagainya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke topik nih, being a debater. Jadi maksudnya adalah gimana kakak-kakak dan abang-abang kita ini menjalankan dan merasakan dampak dari seorang debater gitu. Kayak mungkin tadi Bang Joy SMA yang baru tahu prinsipal atau sebagainya, dan Kak Inayah juga mungkin di IDS baru yang memang tahu banyak hal gitu. Mungkin dari hal baiknya dulu, apa sih yang merasa perbedaan gitu Bang dan Kak setelah menjadi debater, terlebih menjadi yang memang udah ngerti debat banget gitu, kayak yang udah champion atau sebagainya gitu. Mungkin boleh dari Bang Joy dulu. Yang tua dulu. Aku ngerasa perubahan di leading groups and communication even in family. Nah, maksudnya gimana? Dulu kan pas kuliah kan otomatis banyak kerja kelompok, Iya, pasti, banyak pasti. proyek, Iya. KKN gitu-gitu ya. Habis itu juga di IDS juga ada groupsnya, belum lagi keluarga. Semenjak debat, aku tuh bisa lebih nge-articulate apa yang ada di pikiranku dan nge-frame dan semua orang
lebih kok gimana bilangnya ya? Lebih nurut, Gak boleh bilang itu. lebih accepting your comment. Lebih kolaboratif. Nah, jadinya untuk nge-lead discussion, memimpin diskusi, memimpin kelompok, memimpin aku mau ide ini kemana, bahkan di family level dengan orang tua, gitu ya. Kalau dulu seniorku ngepromotnya, oh jadi jago nih ngelawan orang tua karena kalian pandai debat, misalnya gitu kan. Tapi aplikasi dia di aku, ya betul ngelawan orang tua jadi lebih mudah. Tapi bukan dalam konotasi yang gitu ya, tapi lebih ke tukar pikiran dan melaksanakan kehendak kita itu jauh lebih mudah, bahkan sampai dengan saran ini mau ngapain segala macam, financial advice segala macam, sampai ke groups juga begitu. Jadi semenjak berdebat kita bisa menonjol gitu di semua daily life, juga lebih percaya diri untuk berbicara, percaya diri untuk mengeluarkan ide. Bahkan kalau kita tahu ide itu mungkin nggak cocok sama orang yang di seberang kita, kita bisa ngebungkus dia sehingga politically correct dan dia nggak bisa ngedeny hal itu. Jadi hal yang inklusif ya Bang ya. Iya inklusif tapi Meyakinkan. masuk aja iya gitu. Dia jadi mempertanyakan apakah pikiranku salah selama ini gitu ya. Jadinya Gitu ya. iya, jadinya aku diskusi itu pede dan nyaman aja nih dengan semua orang. Even if I know the idea was not going to be accepted easily, aku pede aku bisa buat dia. Jadi kayak apapun yang ada di pikiranku itu nggak stuck gitu loh. Jadi kayak merasa tidak didengarkan, hal-hal kayak gitu tuh jauh dari aku. Gitu. Udah sering meyakinkan juri apalagi yakinkan orang ya. I see. Ada lagi Bang? Ini aja dulu aja. Oke. Kita mulai. Oke, sekarang kita dengar POV dari Kak Ina ya. Boleh Kak? Kalau Bang Joy tadi leading groups gitu and stuff, kalau aku lebih ke belajar diriku sendiri. Jadi before debate kayaknya jangan gitu, jangan judgmental banget mukanya. Before debate aku itu pendiam banget. Pendiam banget, terus nggak tampil kalau apapun itu aku nggak mau ngobrol and stuff gitu. Even edisi pertamaku kan 2021 ya. Iya. Bang Joy beat me harshly, tapi simply because dia Aku belum tahu dia siapa. exactly. Nah, separah itu gitu kan, sepemalu itu at that time. Nah, terus I kept pushing karena aku curious aja awalnya. Nah, jadi setelah waktu berjalan and stuff, aku jadi belajar kayak first thing kalau my voice matters gitu. Pertama itu. Jadi kayak the way I'm thinking, aku kan nggak pernah berasa belong gitu sebelumnya. Kayak I feel like aku punya something yang not accepted publicly or at least in people around me gitu kan. Jadi agak sulit gitu untuk me convincing them untuk trusting me kalau okay, this is like the right way I'm thinking and stuff. Jadi I don't feel accepted in many kind of things in my life awalnya. Dan as I learn to debate gitu kan. Secondly, joining competition and stuff. Jadi aku jadi sadar kalau like Bang Joy said, there's a lot of things exist in this world and stuff gitu kan. Jadi dari situ aku juga mulai belajar slowly building confidence untuk speech and stuff. Apalagi thirdly kalau kalian join lomba kan ya, lomba debate kan kita sering kalah dulu ya. I learned the most about resilience dan juga kayak one trash speech, kayak satu speech jelek itu doesn't define you as a person and stuff. Jadi itu kepake banget di daily life aku. I learned how to thrive in most cases. I learned how to detach myself from failure. Jadi itu sih yang paling berasa banget for me gitu. Kalau overthinking gimana? Impact. Kalau share tuh. Nah, itu boleh juga, itu boleh Banyak juga. yang relate soalnya. Oh iya bener sih, aku overthinking parah. Bang Joy can relate karena waktu aku NUDC itu kalau in me and Bang Joy itu generasi kita senior juniornya itu hubungannya bagus banget gitu. Jadi aku Kalian aja enggak. Coba bilang gitu. Jadi- Belum, tengok nanti. jadi aku kayak yapping a lot gitu. Literally semua NUDC pressure, gold medalist, open octo finalist, like itu berat banget waktu itu gitu kan. Jadi untuk overthinking, debate itu ngasih channel untuk lepasin overthinking itu semua. Karena basically it's overthinking, right? You need to overthink best case scenario, worst case scenario, who's actor yang you impacted, who's context, what's context we're talking about gitu kan. Tapi secondly juga beside issue and motion juga help me regulate my thoughts, help me understand kayak beside itu mengeluarkan overthinkingnya, tapi aku jadi ngerti itu dari mana ya overthinkingnya. Jadi making it easier gitu lah untuk solving the problem.
plus dapat teman juga untuk Yepeng a lot of things. Oh, jadi Kak Inayah yang awalnya bisa dibilang introvert ya Kak ya? Iya super. Iya, karena aku nggak tahu dia siapa, nggak tahu dia anak IDS, nggak tahu dia juniorku. Oh, udah masuk IDS waktu itu? Literally Waktu udah. Oh, Beneran beaten Habis itu harshly. aku sama siapa ya? Sama Cynthia. Cynthia apa? Anak FKIP. Kak Cynthia Pratama. Jadi waktu itu memang lagi judul timnya apa? Composite Composite nggak tahu. Insecure kalau nggak salah. Pas kayak namanya Composite Insecure. Jumpa orang terus kan. Tapi ada beberapa junior yang aku tahu yang aku ya kayak melembut lah. Oh, iya. Nggak usah di point out kali kurangnya gitu kan. Tapi aku nggak tahu dia siapa, dia nggak pernah approach karena culture di IDS tuh adalah kalau latihan tuh kita nge-approach senior, nanya nih ini kayak mana masalahnya, apa yang kurang dari speechku, kak kenapa aku bodoh bang, kenapa aku bodoh gitu. Ya Allah. Habis itu seniornya bilang iya kamu memang bodoh karena aku nggak belajar, disuruh belajar gitu kan. Inaya tuh nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Kayak gitu separah itu waktu itu. Jadi pas aku ketemu dia, paling fakultas lain gitu kan. Sumpah Ajar kejam aja, banget, kejam banget gitu. sumpah. Nah, jadi semenjak itu dia vokal, dia mulai ngedekat. Apalagi waktu itu pas aku latihan sama Mbak Novel, dia sama Bang Agung. Jadi udah tahu, oh rupanya anak IDS. Jadi gak enak aku kan. Ini gimana kalau anak ini trauma kalah habis itu nggak opt out dari DB, itu jadi pikir pertimbangan juga kan awal harusnya kan. Iya. Tapi untungnya yang dikerasin malah. Harus dikerasi ternyata ya kayak Oke, gitu. berarti secara nggak langsung Kak Inayah ketemu Bang Joy, berarti Kak Inayah masuk top room ya waktu itu ya? Iya 2 kali waktu itu dan dua-duanya beneran beat my ass. Gak ada. Oh, sorry, boleh? Gak apa-apa. Ya, gitu. Tapi setelah aku memberanikan diri, a lot of good things happening. Jadi setelah itu, walaupun good things-nya itu AKA kena marah, Iya. terus Nggak buat PR. nggak buat PR, dengar khutbah sampai malam dan lain sebagainya, tapi akhirnya itu lumayan bagus. Generasi kalian ini lembut kali nih. Progress. Kalian tuh kayak waduh, kalian tuh kayak boneka teddy bear, nyaman banget kalian. Tapi kita mau keluar dari zona nyaman ya Han ya Ya, habis ini ya. Allah. Insyaallah. PR yang nggak dibuat. Nanti buat PR baru Bang. Boleh Han pertanyaan selanjutnya? Oke. Tadi kan ada poin yang menarik sih dari penjelasan Kak Inayah ya Iya. soal ketahanan atau resilience. Iya, benar. Karena kan sebagai debaters kita kan bicara di depan umum tuh. Gimana caranya Bang Joy sama Kak Inayah itu mengelola rasa takut atau gugup gitu ketika ngobrol? Oke, siapa dulu ya? Aku yuk. Kau aja dulu. Aku oke. Kalau masalah takut ketika ngobrol itu ya, first thing first, kan kalau kita lomba, aku waktu itu debatnya masih online, jadi masih banyak lah aku bisa dapat akses ke lomba-lomba di univ lain, yang univ-univ Jawa lebih tepatnya. Nah, I know perfectly, aku nggak bakal bisa menang lawan UI, lawan ITB, lawan UGM, dan ya you name it lah. Aku tahu aku nggak bakal bisa menang sama mereka. But the question is kayak seberapa bisa aku ngolah case mereka dan seberapa bisa aku ngatur ke case aku and stuff. Well, sounds masih ngambang ya, tapi caranya ngatur itu adalah pertama itu aku hajar aja. Karena at some point aku percaya kayak once I did something, itu nanti aku performa aja when it matters. Jadi karena mereka itu matters, like aku tahu aku nggak bakal bisa menang. Jadi I just go through, I just push through. Terus yang kedua mungkin lebih ke aku maximizing preparationnya. Jadi maximizing preparations in a sense sebelum latihan, sebelum lomba itu aku prepnya itu kayak bisa sebulan atau 2 bulan sebelum lomba. Literally kayak nge-spam, Bang, ini aku bikin case, terus tolong dicek, terus abis Jadi dikasih kejar feedback. pinjol aku waktu itu. Iya bener aku kejar banget. Abis aku cek, tolong terus dikasih feedback kan. Terus nanti aku re-speech lagi, aku request, aku kirim lagi. Ini udah oke belum? Train of talk-nya udah oke belum? And so on and so forth. Kadang juga aku minta, mau nggak Bang one on one sama aku aja? Iya, dicek by one dulu aku. Setiap hari Sabtu. Iya kayak gitu. Jadi bener-bener aku berusaha maximizing prep aku karena aku tahu di competition itu aku mungkin kalau aku buru-buru itu nggak bakalan stand out dan aku panik, dan that's like when problem happen, when aku panik gitu kan. Jadi di situ maximizing prepnya. Dan yang ketiga aku juga usaha ngomong sama partner aku. Jadi aku usaha banget chemistry sama partner itu ada gitu loh. Nah jadi I let my partner knows kalau misalnya aku tuh worry di kita itu ini loh, perform kita tuh yang kurangnya ini. Nah jadi kita sama-sama saling membangun. Atau misalnya aku panik,
aku berusaha jelasin ke partnerku, tolong bantu panik aku nih nggak pengaruh, dan sebaliknya seperti itu biasanya. Jadi aku kayak paniknya masih ada, takutnya masih ada, tapi lebih well prepared aku untuk masuk ke sana gitu. Practice ya berarti ya. Ya practice. Modal nekat juga. Exactly, itu juga. Practice plus nekat gitu. Jadi Iya. perfect. Ya, evaluasi juga tadi. Iya. Ya kan? Benar-benar. Sama partner juga harus bagus hubungannya, harus ngobrol Oh, gitu. iya. By the way berarti partner kakak waktu itu ikut latihan sampai subuh juga atau cuma kakak sendiri? Partnerku ganti-ganti soalnya. I have reputation di IDS dulu suka ganti-ganti partner. Jadi turunnya tuh beda-beda terus gitu kan. Jadi tergantung, kalau partnerku bisa ya dia ikut, kalau enggak aku lanjut aja. Gitu. Oke, mungkin boleh Bang Joy. Berarti kalau konteks yang Rehan mau tahu apa nih? Public speaking di depan orang banyak di luar competition gitu. Kalau yang Inaya kan tadi di dalam Iya, competition. competition benar. Kalau di luar competition atau lomba offline tetap memang berakar dari preparation. Kenapa gitu? Di saat kita tahu apa yang kita akan ucapkan itu ada value-nya, ada artinya, ada bobotnya, itu udah otomatis confidence boost. Karena kalau kita tidak ada preparation, kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah mengenali logika berpikir kita sendiri misalnya. Karena gini, ada namanya jumpy conclusion, itu penyakit debater Bunda kan, lompat-lompat dia nih kayak trampolin. Nah, pikiran itu harus diartikulasikan berurut. Kalau tidak, nanti ada step yang terlewatkan sehingga poinnya tidak bisa dipercaya atau diragukan. Jadinya lawan bicara atau audience yang public tadi skeptis. Jadinya kita nih takut nih, itulah permasalahan dengan insecurity dan resilience tadi. Benar. Kita nggak, jadi semakin kita tidak percaya dengan apa yang kita ucapkan, semakin kita nervous, semakin berantakan semua train of thought kita. Nah, memang preparation itu di situ. Jadi kalau kita banyak belajar, kita mengenali pikiran kita sendiri dan kita pede, kita bisa nge-articulate everything in a correct manner atau berurutan, itu udah otomatis confidence boost. Karena kita tahu mereka minimal ngertilah separuh dari yang kuucapkan. 60% dari yang kuucapkan karena I did my part. Gitu loh, sisanya ya your part. Dan ya nggak bisa nyalahkan siapa-siapa kalau ada ide yang nggak nyampe. Gitu loh, itu baik di dalam, kalau lomba offline kan hektik tuh, apalagi kalau di final gitu ya, itu panas tuh, semua orang berdiri, interupsi, audience juga cheering gitu kan, here pukul-pukul meja, itu kan semuanya kan psychologically burdening. Tapi di saat kita pede kalau we put up a good fight dan kita bisa dimengerti, even if mereka skeptical, tapi ada value dari yang kita bicarakan, itu udah nyaman aja, jadinya fun, jadinya debatnya panas, jadinya semangat gitu-gitu. Kembali ke preparation dan mempelajari gimana sih cara berpikir yang berurutan, yang nggak lompat-lompat, yang believable gitu loh. Karena tujuan dari debat itu sebagai debater kita tuh bukan harus membuat argumen yang undebatable karena itu argumen yang curang, tapi kita pengen buat argumen yang unrebuttable. Itu perbedaannya ya. Terus sebenarnya simple kayak gini Han, misalnya kita lagi berdebat tentang agama atau apa, kita bawa ayat, itu kan udah Kayak gimana undebatable gitu ya. Bukan unrebuttable. Itu sih simpelnya. Bisa kita bilang enggak, itu dipalsukan, nggak bisa kan ngomong gitu. Palsu kena penistaan agama. Susah. Oke, unrebuttable. Ya, oke. Jadi lagi-lagi kembali ke persiapan kan. Nah, persiapan sama cara berpikir yang memang tidak loncat-loncat lah istilahnya, ya kan? Yang mungkin bisa nggak sih kakak sama abang ini bagi tips lah gitu kepada kita pendapat pemula, gimana caranya supaya berpikir itu memang runtut, nggak loncat-loncat gitu? Aku kalau ngajarin adik-adik atau anak-anak itu kan ada, nggak suka ngasih template kayak kita harus background dulu nih baru mekanisme baru status quo. Aku nggak suka gitu. Aku suka memberikan template pertanyaan. Jadi kalian tuh harus belajar ask the correct questions kepada case kalian. Misalnya kalau mau ketemu motion, mau analyze burden of proof, berarti template-nya adalah mempertanyakan, siapa aja sih yang berinteraksi di bawah motion, aktor siapa, A dengan B, apakah ada yang saling membutuhkan, apakah ada yang mempunyai kewajiban kepada yang lain, apakah ada kebencian, kesenangan, ketertarikan. Pokoknya cara train of thought itu supaya baik adalah belajar bertanya kepada diri sendiri apa yang paling relevan dengan topiknya. Karena tanpa pertanyaan gak ada jawaban.
Jadi pertanyaan semakin rendah kualitas pertanyaan atau semakin tidak dipersiapkan, maka jawaban yang kita tawarkan di speech itu juga semakin rendah kualitasnya. Gitu. Jadi belajar menanyakan kepada diri sendiri apa sih yang paling baik dan yang paling butuh, karena kan speech cuma 7 menit. Kalau kita mau pidato 1 jam juga bisa. Tapi gimana sih supaya 7 menit itu concise, itu berisi dari daftar pertanyaan yang benar dan baik. Gitu. Nanti speech-nya itu akan ngikut dari sana. Gitu. Jadi nggak template. Oh gitu, jadi kuncinya di pertanyaan ya. Kalau dari Kak Inaya gimana? Kurang lebih sama karena aku lebih banyak latihan sama Bang Joy. Cuman kalau aku nambahin juga selain pertanyaan, kita temuin style masing-masing. Karena kadang yang aku lihat kalau di Better, waktu aku juga kayak gitu waktu masih newbie, kita ada kecenderungan untuk niru senior kita itu gimana speechnya and stuff, tapi kita nggak terlalu ngerti nih kayak nyawa speechnya itu dia sebenarnya mau ngapain gitu kan. Jadi kita cuman copying styles gitu. Sebenarnya not a problem, tapi menurutku kayak finding your own style juga important. Dan juga yang kedua, daripada kita berusaha untuk ngasih sophisticated ideas gitu ya, lebih baik kalau misalnya ideasnya itu runtut dan fundamentals yang emosinya itu mau apa. Terus yang ketiga, kalau biasanya aku pakai aku nyusun case aku itu kayak stacking blocks. Jadi I try to make sure kayak blok pertama misalnya mau bahas latar belakangnya dulu gimana nih, lalu I try to ensure habis ini apa lagi sampai dia penuh. Jadi aku assuming itu kayak bikin Lego house gitu, bikin case-nya gitu. Some people said bikin cupcake ya. Jadi ada something yang cherry on top. I prefer Lego house. Lego house. Karena ada Lego house yang disentil nggak jatuh. Oh, iya, benar juga. Itu dia intinya. Yeah. Jadi disentil masih berdiri. Itulah structure itu fungsinya. Iya, kayak gitu. Lebih ke sana sih, lebih ke Lego house. Karena aku dulu karena mikirnya scattered overthinking kan ya. Jadi I need structure dulu nih biar lurus arahnya gitu, biar bisa aku atur gimananya gitu kalau aku. Oke, jawabannya sangat menarik sekali ya. Dan sangat insightful sih. Ya kan? Jadi sekarang saya jadi paham gini caranya toh gitu kan. Pertanyaan sama finding your style ya, sama structure. Oke, structure. Dengan 3 poin itu. Kalau begitu kita memang harus enjoy latihan prosesnya itu sendiri. Nggak boleh cepat merasa puas. Yes, I'm talking to you face. Nggak boleh merasa ini sudah cukup. Ini the end of my journey. Habis itu udah lobanya segini aja. Itu kita nggak boleh. Kita harus tetap enjoy dengan menemukan diri itu. Gitu. Karena nggak ada ruginya. Nanti setiap kita ketemu di luar nih, misalnya di pekerjaan, di resiko, kita tuh udah pribadi yang berbeda kalau bisa berpikir dengan cara yang berbeda juga. Jadi nggak ada ruginya. Even waktu you kalah pun juga ya, there's nothing kayak Bang Joy told me, I forgot, tapi kayak nothing like win or you never lose, something like that. Either you win atau you learn. Jadi no matter how, walaupun kalian kalah juga doesn't mean it's a good reason for you untuk nggak debat lagi lah gitu. Nggak juga gitu kan. Oke, sebenarnya pertanyaannya masih banyak lagi nih ya. Namun sayangnya waktu kita juga terbatas. Jadi mungkin nih sebagai closing statement, karena ya kita semua di sini debaters ya. Closing statementnya mungkin bisa coba yakinkan penonton podcast ini. Kenapa harus jadi debaters gitu? Guys bang, ini mungkin juga bisa jadi motivasi ke adik-adik gitu nantinya ya untuk welcoming party. Butuh waktu case building? Gak usah. Karena gini guys, kalian yang mahasiswa baru, kalian bisa menekuni semua lomba, semua organisasi, dan semua aktivitas. Tapi konsiderasi pertimbangannya adalah mana sih ekstrakurikuler itu yang akan paling tidak lekang waktu dan bisa kalian gunakan di mana saja terlepas background kalian. Mau FMIPA, mau FT, terserah mau kalian anak soshum atau kalian mau anak eksak. Nah, jadi debate di sini mengajari berpikir secara universal. Makanya topiknya banyak, ada topik ekonomi, hukum, feminisme, teknologi segala macam dan pertumbuhan. Jadi kalian di sini diajarkan untuk memikirkan segala hal dan skeptis terhadap segala hal, including politik segala macam. Jadi, kenapa debate? Karena debate memberikan kalian benefit yang tidak lekang waktu yang akan bisa kalian pakai sampai kapanpun. I'm not saying kegiatan lain tidak begitu, tapi of course ada yang benefitnya tidak selama debate. Jangka panjang impactnya. Ada beberapa ekstrakurikuler yang kalian akan tinggalkan secara permanen nanti. Tapi debate tidak seperti itu.
Jadi dia akan sampai kalian nanti berkeluarga, sampai kalian dengan bekerja, cara kalian nge-lead discussions di job. Memang itu dibantu dengan ekstrakurikuler kelembagaan. Tapi trust me, beda politik kelembagaan dan beda politik Politik dengan Debating community. soft influence dengan berbicara through debating community. Gitu. Jadi kalian harus mempertimbangkan mana yang paling menguntungkan dengan jangka panjang, karena semua aktivitas, semua kelembagaan, semua lomba itu menyakitkan. Nggak akan ada yang pernah jebol sekali masuk langsung jebol menang. Nggak akan ada. Kalian semua akan dimarahin senior, kalian semua akan jenuh, terlepas apapun aktivitasnya akan menghadapi dicaci maki senior, dimarahin, kalah, habis itu dipermalukan kompetitor. Itu semua tuh inklusif, tidak eksklusif dia. Jadi kalian hanya bisa memilih mana yang paling worth it gitu. Bagus sekali. Iya sih, kalau dipikir-pikir mostly aktivitas kita itu memang ngobrol kan. Iya kan? Nggak salah juga, Ya, benar. dengan keluarga mungkin, dengan teman, dengan ujung-ujungnya berbicara. dan debat itu kan ngajarin cara kita berbicara dengan meyakinkan. Convincing. Kalaupun kamu scientist, you work with some people kan. Exactly. Kamu juga kerja dengan sponsor dan investor. Kenapa penelitianmu bakalan berhasil habis itu you gagap? Nggak ujung, nggak jalan. Nah gitu kan ya. Kenapa harus kamu lead scientist officernya? Nggak ada. Mau siapapun you need to work with other people and convince them so that you'll have it your way. Gitu. Oke, mungkin sekarang kita dengar versi anak ilmu komunikasi ya. Karena kerjaannya komunikasi terus ya. Oke, Kak Ina ya boleh. Kalau aku pertimbangannya plus dari yang Bang Joy bilang, kalau aku yang pertama itu debate itu salah satu kegiatan yang paling cepat aku bisa dapat feedbacknya kalau dari aku. Karena kayak kan kita kelas nih, kita berkumpul sama teman-teman sekelas. Kalau di debate aku bisa tiba-tiba randomly kita bahas, okay, let's talk about international relations topic about this country kayak gitu. Aku jadi tahu kepapar masalah IR, next kepapar masalah hukum misalnya atau apa gitu kan. Jadi feedbacknya cepat aku dapat dibandingkan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kedua, menurut aku debate ini paling equal chance-nya untuk kita bisa having our own spotlight gitu. Jadi selama kita itu beneran punya good quality of arguments misalnya, atau kita rajin latihan and stuff, jadi itu lebih berasa lebih cepat naiknya dibandingkan kalau misalnya ada beberapa kegiatan, not saying this bad, sekali lagi juga jadi nggak perlu kayak aku harus nunggu certain kind of times untuk bisa advancing atau having my own place dan lain sebagainya. Sama yang ketiga juga mungkin kalau teman-teman lagi kuliah ya, ini applicable banget kalau misalnya kita seminar, bikin PPT, bikin esai, semua kan tugas kuliah juga ada. Even to the extent aku bisa apply ini ke competition yang di luar debate juga, dan juga it works kayak gitu. Jadi bisa sangat-sangat versatile dan really good, not for di debating chamber tapi juga on your personal growth juga gitu. Iya sih, memang aku juga ngerasain, Rehan juga pasti ngerasain ya being a debater. Padahal kita Sangat baru terasa. setahun 2 tahun ya kita debat ya. Iya. Karena saat presentasi itu bener banget Gitu. Terasa. Iya, terasa banget gitu kayak. Dosen ngomong pun kita Iya, pede ya. kayak semua orang dalam kelas tuh udah pasti diam gitu nengok kita. Semua mata tertuju ke you. Iya pasti. Dan itu rata-rata semua debater pasti ngerasain itu juga. Di dalam public speaking, di dalam convincing people and anything gitu. Perbedaannya adalah kalau misalnya kelembagaan atau ada ekstrakurikuler, habis itu kalian presentasi di scope itu sama-sama ngerti dan topiknya itu aja. Misalnya organisasi nih, kalau organisasi kan misalnya mau bawa proker, itu kan ada SOP. Jadi diskusinya lingkupnya segitu. Itu kayak repetitive task gitu. Tapi kalau kalian debate, habis itu kalian ngomong sangat dengan God knows who atau di kelas, itu topiknya tuh beragam. Tapi every one of topic selama kalian sudah belajar itu bisa dieksekusi dengan baik. Jadi kalian nggak terbatas sama SOP tertentu, prosedur tertentu, ide tertentu, ataupun waktu tertentu. Jadi apa aja? Oh ya udah sip. Oke, sorry. Mau nambahin dikit. Kalau dari debate juga yang aku pelajari ya, different way of thinkingnya itu berasa banget sih gapnya dari temen aku yang nggak debate misalnya. Bukan ngejelekan orang or any kind of activities again. Paham. Tapi kayak common things yang kita tahu di debate itu ternyata itu banyak yang orang nggak tahu gitu loh. Jadi you learn new things every day, dan sebenarnya itu common aja tapi ternyata enggak. Extraordinary bagi mereka yang asing. Ternyata spesial untuk orang-orang yang lain kayak gitu. Itu berasa banget sih. Iya, sebenarnya juga ini kayaknya ini udah general info juga ya, kayak
sebenarnya kalau kita dalam kelas itu tuh pelajaran yang kita dapat dalam kuliah tuh palingan cuma 20-30%, selebihnya itu memang di luar gitu. Jadi kayak mungkin dari organisasi tadi, IDS atau sebagainya, disitulah teman-teman bisa dapat banyak ilmu tambahannya gitu, kayak the way of thinking, the way of talking, a lot of people and something gitu. Nah mungkin sebelum kita tutup nih Bang ya dan Kak ya, coba kami kan masih baru ingin melanjutkan IDS ini ya, kayak ada generasi baru dan kami juga baru menjadi eksekutif dan dengan konsep-konsep barunya. Mungkin ada nggak Bang dan Kakak ngasih some advice ya untuk kami dan mungkin juga beberapa kata-kata untuk adik-adik nanti yang mau belajar debat karena mereka memang baru masuk banget kan Kak Bang gitu. Mungkin boleh dari Kak Inayah dan Bang Joy. Dari yang tua dulu deh. boleh. Untuk seniornya sarannya ini dengar semua ya, ini semuanya ya. Semua ya, kalian juga. Semua Gini nggak perhatian tuh ya. dengerin kameramen dulu. ini juga. Yang pertama adalah rangkul adik-adiknya. Learning proses itu, kalian tuh harus tahu tarik ulur. Kapan serem dan galak, kapan juga buat dia menyenangkan. Jadi harus ada balance di antara productivity and fun. Dan untuk adik-adik ini yang paling penting nih. Karena kalian takutnya kalian menyeleksi alam diri sendiri. Saran dariku adalah just keep going. Jangan cepat menyerah, nikmati prosesnya karena tanpa rasa sakit tidak ada pencapaian. Jadi kalau kalian jenuh, kalau kalian lelah itu boleh ngomong ke seniornya karena mereka yang stay di sini itu udah mengalami yang kalian alami. Mereka juga pasti pernah berpikir untuk quit, untuk melanjutkan hal yang lain, tapi mereka stay dan mereka di sini dan growth-nya itu ada. So many gitu times. loh. Jadi kalian komunikasikan aja kebimbangan kalian, bagaimana kalian merasa tidak nyaman atau pusing atau stres, bicara ke seniornya nanti bakalan ada solusi ataupun pencerahan dari situ. Yang penting jangan menyerah dan keep going aja. Ya, kalau mungkin kalau untuk senior, karena aku senior yang santai banget gitu ya, yang super santai banget. Tolong kalau di kalian sekarang jangan terlalu santai sesantai aku, karena berdasarkan pengalaman ternyata memang nggak masalah kalau misalnya kita harus being strict, marah and stuff itu nggak masalah sebenarnya. Ternyata berguna. Aku juga baru belajar itu waktu aku udah ya lebih tua lah gitu kan. Kalau nggak digalakin nggak gini. Nah, terus juga untuk adik-adik sama juga mungkin kalian bakal banyak kalah nantinya atau banyak speech yang berasa kayak sampah banget gitu kan. Ngomong Tapi 2 menit stuck sebulan. Iya. Itu ada tuh fase-fasenya. dan tapi itu bukan berarti kayak kamu tuh memang sejelek itu or kayak debate is not worth it anymore and stuff. Enggak, masih bisa kok, masih bisa dipelajari lagi. Sama ini jangan takut untuk approach senior. Karena aku takut approach sama senior aku. I mean like intimidating gitu kan at the time di kepalaku gitu. Jadi tolong jangan takut untuk approach seniornya, yang senior juga approach adik-adiknya. Jadi kita sama-sama saling komunikasi lah gitu gimananya. Jadi bisa saling bantu-ngebantu. Mana yang panik, mana yang pengen dibantu latihan, mana yang mau cari partner gitu misalnya juga bisa. Karena kita di IDS bukan yang gila senioritas galak harus dihormati, gila hormat tunduk sujud itu bukan itu guys. Di Kita IDS santai tuh banget. kita lebih senang kalau adik-adik tuh proaktif, ngajar, nganyak gitu loh. Kalau kalian mau belagak pinjol, ngejar-ngejar mereka lebih happy nih. Jadi feel free untuk repotkan mereka. Bener-bener. Iya sih, setuju kali. Even curhat to some extent juga masih Iya, bisa. boleh curhat ke Bang Rehan. Kamu juga boleh, aku juga Karena boleh. saran-saran curhat dari kita yang debater itu agak berbeda dari saran. Nah, itu dia. Karena ada truth comparison impact, link back juga nanti ada. Jadi everything rational. Oke, sangat bermanfaat banget ya Rehan saran kita bujangan untuk kita dan untuk adik-adik juga nanti semoga beneran diaplikasiin. Jangan cepat menyerah ya karena sebenarnya rata-rata debaters juga ngomongnya itu paling 3 menit, 2 menit kalau awal-awal ya kayak 4 menit gitu. Jarang gitu yang maba langsung champion kayak Bang Joy itu memang jarang gitu ya. Ada malik nggak sih? Oke, terima kasih Kak Inayah, terima kasih Bang Joy udah mau menjadi narasumber kami. Kita akhiri ya Han ya. Kita ulang lagi. Kalau ini mungkin boleh bareng-bareng ya. IDS English Debating Society.